Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Wahyuning Tias dengan nomor NPM 250130100049. Perkenalkan, nama saya Kayla Sabita Islamia dari kelompok 8 dengan NPM akhir 071. Perkenalkan, nama saya Juliani Ripkana Pitupulu dengan NPM 250130100383. Perkenalkan, nama saya Najwa Panaya Hindarto dengan NPM 250130100385. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai sistem documentation atau dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem adalah proses pencatatan dan penjelasan mengenai bagaimana suatu sistem bekerja secara menyeluruh. Dalam sistem informasi akuntansi, dokumentasi menjadi sangat penting karena sistem yang digunakan biasanya kompleks, melibatkan banyak pengguna, data, serta berbagai proses yang saling terhubung. Tanpa dokumentasi yang baik, akan sulit bagi organisasi untuk memahami alur kerja sistemnya sendiri. Dokumentasi membantu setiap pihak, seperti manajer, akuntan, auditor, maupun programmer untuk memahami bagaimana sistem berjalan tanpa harus melihat langsung prosesnya secara detail. Selain itu, dokumentasi sistem memiliki banyak manfaat. Pertama, dokumentasi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kelebihan dan kelemahan suatu sistem. Kedua, dokumentasi menjadi dasar dalam pengembangan sistem baru maupun perbaikan sistem yang sudah ada. Dokumentasi juga memperkuat pengendalian internal karena alur proses menjadi lebih jelas dan transparan. Bagi auditor, dokumentasi sangat membantu karena mereka dapat menelusuri aliran data dan transaksi dengan lebih mudah. Selain itu, dokumentasi juga bermanfaat sebagai media pelatihan bagi karyawan baru agar mereka dapat memahami sistem dengan lebih cepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi sistem bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan sistem informasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bisnis proses diagram atau diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis adalah gambaran visual yang menunjukkan urutan aktivitas dalam suatu proses bisnis, mulai dari awal hingga akhir. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana suatu pekerjaan dilakukan secara sistematis. Biasanya, diagram ini digunakan untuk menjelaskan alur kerja dalam organisasi, mengidentifikasi bagian yang tidak efisien, serta membantu dalam perbaikan proses bisnis. Sebagai contoh, dalam proses pembelian barang, diagram akan menunjukkan tahapan mulai dari permintaan barang, proses persetujuan, hingga akhirnya dilakukan pembayaran. Dengan adanya diagram tersebut, perusahaan dapat melihat apakah ada langkah yang bisa dipersingkat atau diperbaiki agar proses menjadi lebih efektif. Terima kasih. Selanjutnya ada flowchart. Nah, flowchart ini adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart mencatat bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Flowchart juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan alur dokumen. Sebagian besar flowchart digambar menggunakan software seperti Visio, Word, Excel, atau PowerPoint. Nah, flowchart ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada simbol input atau output. Ini menunjukkan input ke atau output dari suatu sistem. Yang kedua ada simbol pemrosesan yang menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun manual. Yang ketiga ada simbol penyimpanan yang menunjukkan di mana data disimpan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada simbol alur dan simbol lainnya menunjukkan alur data di mana
Flowchart dimulai atau berakhir, di mana keputusan dibuat, dan cara menambahkan catatan penjelasan ke flowchart. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi yang pertama di simbol input atau output. Di gambar pertama ini ada dokumen. Jadi dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Yang kedua ada beberapa salinan dari suatu dokumen kertas yang diilustrasikan dengan tumpang tindih simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen di bagian depan dari dokumen di pojok kanan atas. Lalu yang ketiga ada keluaran elektronik. Jadi informasi yang ditampilkan oleh keluaran elektronik perangkat seperti terminal, monitor, atau layar. Yang keempat ada entry data elektronik. Perangkat input data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Yang terakhir dalam input atau output adalah perangkat input dan output elektronik. Simbol ini itu menjadi simbol pemasukan dan pengeluaran data elektronik, digunakan bersama-sama untuk menunjukkan perangkat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya ada pemrosesan simbol. Yang pertama ada simbol pemrosesan komputer, yaitu suatu fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan pada data atau informasi. Yang kedua ada simbol pengoperasian manual, yaitu operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Lalu yang ketiga ada simbol penyimpanan. Yang pertama ada simbol basis data, yaitu data yang disimpan secara elektronik dalam basis data. Yang kedua ada simbol pita magnetik, yaitu data disimpan pada pita magnetik. Pita tersebut adalah media penyimpanan cadangan populer. Yang ketiga ada simbol kertas bekas dokumen, yaitu berkas dokumen kertas seperti huruf-huruf menunjukkan urutan pengurutan berkas. Misalnya N itu secara numerik dan A berdasarkan abjad, lalu D berdasarkan tanggal. Lalu yang keempat ada simbol jurnal atau buku besar, yaitu jurnal dan buku besar akuntansi berbasis kertas. Jadi di sini ada alur dan simbol-simbol lain. Yang pertama ada simbol dokumen atau alur pemrosesan, yaitu arah pemrosesan atau alur dokumen. Aliran normalnya adalah ke bawah atau ke kanan. Yang kedua ada simbol komunikasi link, yaitu transmisi data dari satu wilayah geografis dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Yang ketiga ada konektor di halaman, yaitu menghubungkan alur pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis-garis yang saling bersilangan pada halaman. Lalu yang keempat ada di luar halaman konektor, yaitu entry data atau keluar ke atau halaman lain. Yang kelima ada terminal, yaitu awal, akhir, atau titik gangguan dalam suatu proses. Juga digunakan untuk menentukan pihak eksternal. Yang keenam ada simbol keputusan, yaitu langkah pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh ada simbol anotasi, yaitu penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Selanjutnya itu ada pedoman untuk menyiapkan flowchart. Jadi yang pertama itu pahami sistemnya. Yang kedua, identifikasi entitas yang akan digambarkan dalam flowchart. Yang ketiga, susun flowchart. Lalu yang keempat, beri label yang jelas pada semua simbol. Yang kelima, konektor halaman. Yang keenam, buatlah sketsa kasar flowchart. Yang ketujuh, baru gambar salinan akhir dari flowchart. Baik, pada slide ini kita membahas jenis flowchart yang menggambarkan proses payroll processing dalam sistem manual. Payroll processing merupakan sistem yang berfungsi untuk mencatat waktu kerja karyawan, menghitung gaji, menghitung potongan seperti pajak, menyiapkan pembayaran, serta memastikan seluruh transaksi telah diotorisasi dan dicatat dengan benar.
Sistem ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak karyawan dan kewajiban perusahaan terhadap pemerintah. Dalam sistem manual yang ditunjukkan pada slide, proses dimulai dari setiap departemen yang menyerahkan time card atau waktu kerja ke bagian payroll. Dokumen ini menjadikan dasar utama perhitungan gaji. Dari sini, terlihat bahwa sumber informasi berasal dari unit operasional, bukan langsung dari bagian keuangan, sehingga mengurangi risiko manipulasi. Selanjutnya, bagian payroll melakukan perhitungan gaji bruto berdasarkan jam kerja atau gaji tetap. Setelah itu, dihitung potongan seperti pajak, penghasilan, dan potongan lainnya. Hasil perhitungan tersebut dicatat dalam payroll register, yaitu daftar rincian gaji seluruh karyawan dalam satu periode. Payroll register kemudian dikirim ke bagian account payable. Di sini terjadi pemisahan fungsi antara bagian yang menghitung gaji dan bagian yang menyiapkan pembayaran. Account payable akan menyiapkan voucher pembayaran dan cek gaji. Pemisahan ini merupakan bentuk pengendalian internal untuk mencegah kecurangan, karena tidak ada satu pihak yang mengendalikan seluruh proses. Setelah cek disiapkan, manajemen melakukan review dan memberikan persetujuan. Tahap ini menunjukkan adanya otorisasi formal sebelum dana benar-benar dikeluarkan. Cek gaji kemudian didistribusikan kepada karyawan dan pajak yang dipotong disetorkan ke instansi pemerintah. Tahap terakhir adalah pencatatan seluruh transaksi ke General Ledger. Pencatatan ini memastikan laporan keuangan mencerminkan beban gaji dan kewajiban pajak secara akurat. Jadi, flowchart ini bukan hanya menggambarkan alur dokumen, tetapi menunjukkan bagaimana sistem pengendalian internal diterapkan melalui pemisahan tugas, otorisasi, dan pencatatan sistemasi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagrams atau DFD yang dibahas pada chapter 3 tentang teknik dokumentasi sistem. Data flow chart diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam suatu sistem informasi. DFD tidak menjelaskan bagaimana proses dilakukan secara teknis, tetapi lebih fokus pada dari mana data berasal, kemana data pergi, bagaimana data diproses, dan di mana data tersimpan. Dalam DFD terdapat 4 komponen utama. Pertama adalah external entity, yaitu pihak luar yang memberikan input atau menerima output dari sistem, misalnya pelanggan atau supplier. Kedua adalah proses, yaitu kegiatan yang mengolah data seperti menghitung gaji atau memproses pesanan. Ketiga adalah data store, yaitu tempat penyimpan data seperti database atau file. Dan yang keempat adalah data flow, yaitu aliran data yang digambarkan dengan panah untuk menunjukkan perpindahan informasi. Salah satu keunggulan DFD adalah membantu kita memahami sistem secara sederhana dan terstruktur. Dengan melihat DFD, kita bisa mengetahui bagaimana suatu sistem bekerja tanpa harus membaca penjelasan yang panjang. Selain itu, DFD juga membantu dan mengevaluasi sistem, misalnya untuk menemukan kelemahan pengendalian internal atau melihat apakah ada proses yang tidak efisien. DFD biasanya dibuat secara bertingkat, dimulai dari konteks diagram yang menunjukkan gambaran umum sistem secara keseluruhan.
kemudian dapat diuraikan menjadi level yang lebih detail seperti level 0, level 1, dan seterusnya untuk memperlihatkan proses yang lebih spesifik. Secara keseluruhan, data flow diagram sangat penting dalam dokumentasi sistem karena membantu akuntan, auditor, maupun analis sistem dalam memahami, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem informasi secara lebih efektif dan terstruktur.